Pernah suatu ketika Sayyidina Ali As-Sajjad, beliau membawa satu tongkat. Tongkat yang mana tongkat itu peninggalan Rasulullah SAW. Tongkat peninggalan Rasulullah SAW itu dari jauh sudah tercium wangi, ya. Subhanallah. Maka ada tabi'in yang melihat tongkat Rasulullah SAW, mereka berebutan memeluk tongkat itu, kemudian mencuri tongkat tersebut. Kemudian Sayyidina Ali As-Sajjad mengatakan, tidak apa-apa, kalian mencium tongkat ini tidak apa-apa, yaitu mencari keberkahan daripada tongkatnya Rasulullah SAW. Karena di dalam Al-Quran pun banyak dikisahkan mengenai keberkahan, ya. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau meminta kepada saudaranya untuk memberikan gamis, ya, gamisnya Nabi Yusuf untuk diberikan kepada Nabi Yakub, ya, sehingga dipakai kepada Nabi Yakub, dan akhirnya Nabi Yakub kembali bisa melihat, seperti yang kemarin disampaikan Nabi tadi, ya. Itu adalah salah satu bentuk keberkahan. Akan tetapi tongkat ini terpisah dengan Rasulullah SAW. Kalian ingin tahu sesuatu yang masih menyambung dengan Rasulullah dan saat ini masih ada, yaitu ahli baitnya Rasulullah SAW. Karena di dalam tubuhnya ada darah dan dagingnya Rasulullah SAW. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam salah satu karangannya, beliau mengatakan, apa sih itu keberkahan? Kita sering muhadir majelis cari keberkahan. Apa itu keberkahan? Apakah berkah itu yang dohir, yang ada bentuk kotakan, di dalamnya nasi ada telur? Ya, itu juga bentuk keberkahan, ya. Akan tetapi beliau mengatakan keberkahan adalah sesuatu yang nilainya lebih, dapat dirasakan, akan tetapi sebetulnya tidak lebih atau bahkan berkurang, ya. Salah satu contoh adalah ketika kita zakat. Ketika kita zakat, uang yang kita keluarkan untuk zakat, sebetulnya secara dohir uangnya berkurang, ya. Akan tetapi hakikatnya uang itu menjadi berkah karena kita keluarkan zakatnya, ya. Ada kisah seorang pengemis. Pengemis ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diaminkan oleh istrinya. Beliau ternyata seorang wali, ya. Ketika selesai berdoa, ada suara dari belakang, mana suara tersebut mengatakan, ya fulan, di sana ada rezeki buat kamu, ya, 100 dinar. Kemudian pengemis tadi bertanya kepada saudara tersebut, uang 100 dinar tadi ada berkahnya tidak? Suara tersebut menjawab, tidak ada. Maka dia tidak mau uang tersebut. Kemudian dia kembali berdoa, ada lagi suara. Kemudian suara tersebut mengatakan, ya fulan, di sana ada rezeki untuk kamu 10 dinar, lebih kecil daripada 100 dinar. Tapi pengemis tadi kembali bertanya, apakah ada keberkahan dari uang 10 dinar tersebut? Maka suara tadi menjawab, tidak ada. Pengemis tersebut kembali berdoa. Sehingga pada doa ketiga, suara tersebut kembali mengatakan, ya fulan, di sana ada rezeki 1 dinar, ya. Ada keberkahan tidak? Dijawab ada. Maka dicari rezeki tersebut. Subhanallah, setelah dapat tadi pengemis uang 1 dinar, kemudian uang tersebut diberikan ikan di pasar, ya. Saat ingin dimasak oleh istrinya, ketika dibelah perutnya, ternyata di dalam terdapat 2 permata. Subhanallah, ternyata lebih daripada 100 dinar di tempat yang pertama, ya. Nah, maka dari itu duduknya kita di tempat ini adalah untuk mencari keberkahan. Dari siapa keberkahan? Ada beberapa hal yang mana hal tersebut mendapat keberkahan. Yang pertama adalah dari pribadi seseorang. Seperti kita tahu para habaib di sini, para asatidz, kalau misalnya datang orang, Bib, tolong tiupin ini air, ya. Minta doa, Bib. Ada yang bertanya, apa bedanya kalau Habib yang tiup sama yang biasa yang tiup? Apa bedanya? Kan sama-sama ditiup, ya. Maka ada ulama yang mengatakan jelas berbeda, ya. Ketika Habib yang meniup atau asatidz atau ulama yang meniup, bibir mereka senantiasa dipakai untuk mengatakan hal yang baik, ya. Bibir mereka senantiasa dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, mengajar,
sehingga apa yang ditiupkan itu menjadi barokah. Ya. Begitu juga ada kadang-kadang minta dipusut. Ya. Orang Banjar bilang dipusut, diusap, minta diusap ini anak. Ya. Kenapa diusap jadi barokah, diusap sama habaib? Karena tangan ini Habib tidak pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang senantiasa dipakai untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu dari para habaib, kemudian daripada ulama, apalagi dari para nabi dan rasul. Maka dari itu hal yang pertama, keberkahan bisa dapat dari pribadi seseorang. Atau yang kedua, keberkahan itu bisa didapat dari satu benda, ya. Benda-benda tertentu yang mendapat keberkahan. Apa salah satunya? Salah satunya air hujan yang turun dari langit. Air hujan yang turun dari langit itu mengandung keberkahan. Pernah ada satu ketika di Mekah Al-Mukarramah itu turun hujan. Turun hujan, kemudian hujan tersebut mengalir di atasnya Ka'bah, kemudian turun daripada pipa pancuran emas. Namanya apa, Bu? Alang. Lain juga tanah dari pipa emas itu. Kemudian ada orang-orang kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil keberkahan daripada air pancuran tersebut. Kemudian setelah itu ditegur, ya, sama askar, jangan ambil keberkahan dari situ, ya. Gak ada itu ajarannya, bid'ah itu. Ini bahaya, ya. Akhirnya nggak terima, ngadu sama Syekh ada yang mengatakan bahwa mengambil keberkahan dari air hujan itu gak boleh, katanya bid'ah. Maka didatangi kepada Syekh yang sering mengatakan bid'ah tersebut, ya. Syekh ketemu Syekh saling menghormati satu sama lain. Kemudian dijelaskan mengenai sebetulnya air hujan yang turun dari langit itu berkah. Kemudian Mekah itu juga berkah. Jadi sebetulnya pada saat air hujan itu turun di atas talang tersebut terdapat dua keberkahan. Maka setelah itu Syekhnya mengatakan ya betul. Akhirnya tidak dilarang, ya, sampai sekarang, alhamdulillah. Kemudian hal yang lain, keberkahan selain dari pribadi seseorang, kemudian dari benda, bisa juga dari tempat, ya. Tempat-tempat yang mungkin kalau kita lihat di satu komplek perumahan, rumahnya sama semuanya gitu. Akan tetapi lain-lain berkahnya. Kalau rumah tersebut dipakai membaca Al-Quran, majelis taklim, ikut maulid arba'in di rumah saya, insya Allah rumah itu menjadi berkah. Memang keberkahan tidak bisa dilihat, akan tetapi bisa dirasakan. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Atau rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan lain banyak keberkahan yang bisa diambil, ya. Kemudian masih banyak keberkahan yang bisa diambil, apalagi keberkahan dari Rasulullah SAW. Ada satu kisah dulu, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, beliau ketika bertemu dengan Siti Aminah, ya, yang bermaksud untuk menyusukan Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba air susunya mengalir deras, ya. Jadi yang tadinya macet di sebelah jadi lancar karena ada Rasulullah SAW. Ketika dibawa ke rumahnya, ternyata di rumahnya Halimatus Sa'diyah itu ada keledai betina, ya. Keledai betina tersebut tidak seperti biasanya. Susunya pada saat Rasulullah ada di rumah tersebut mendapat keberkahan sehingga banyak mengeluarkan air susu, ya. Sehingga satu keluarga di situ kenyang.